Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairini Saputri dengan NIM F1E1211170. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud. Google Drive adalah internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive ini sama seperti cloud storage lainnya, semacam Dropbox atau OneDrive. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop maupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal otomatis di sistem. Di Google Drive, kita juga dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas maksimal sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus mengupgrade account. Perkenalkan, nama saya Katrina Sholanda dengan NIM F1E1 21168. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Google Drive. Google Drive yang saat ini banyak digunakan memiliki banyak fungsi yang bisa membantu seorang saat menyimpan data dan melakukan aktivitas lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi Google Drive yang bisa diketahui. Yang pertama adalah menyimpan data. Fungsi utama dari Google Drive yang paling menonjol ialah untuk menyimpan file atau dokumen, dan pengguna bisa mengaksesnya di mana saja. Google Drive bisa diakses melalui drive.google.com, dan data yang bisa disimpan dalam Google Drive adalah data yang dibuat melalui menu Google Drive itu sendiri, maupun data yang dibuat dengan menggunakan aplikasi lain di luar Google Drive. Yang kedua, membuat atau mengedit dokumen. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, Google Drive juga memungkinkan pengguna untuk membuat lembar kerja baru dan juga mengedit data yang diakses atau dibuat dari aplikasi lainnya. Yang ketiga adalah mengakses fitur Google lainnya. Di dalam menu atau aplikasi Google Drive, tersedia link atau tautan langsung dengan menu atau fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Browser, Google Plus, dan lainnya. Video dan foto yang tersimpan dalam Google Drive akan secara otomatis tersimpan dalam Google Plus, dan data yang dibuat dalam Google Drive juga tersimpan secara otomatis tanpa harus menyimpannya secara manual. Baiklah, saya Oscar Wilson. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan ataupun manfaat dari Google Form. Nah, sebelumnya apa sih itu Google Form? Nah, Google Form adalah layanan dari Google yang memudahkan kita untuk membuat survei, kuesioner, ataupun soal tanya jawab secara online. Salah satunya seperti Google Docs yang memiliki fitur Google Form. Selain sebagai media pembuat kuesioner, Google Form ini juga dapat digunakan sebagai pendaftaran online, quick count pendapat, dan lain-lain. Nah, apa sih manfaat dari Google Form ini? Nah, baiklah, salah satunya adalah kita tidak membuang-buang waktu dan kita juga menghemat media kertas. Dan juga yang paling penting, Google Form ini memberikan kemudahan bagi kita untuk membuat dan mengumpulkan data ataupun mengoleksi data. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Google Form? Nah, karena Google Form ini dapat mengumpulkan data secara rapih dan juga real time. Jadi, kita tidak harus meluangkan banyak waktu dan juga menghabiskan tenaga untuk membagikan soal-soal ataupun survei-survei yang akan kita berikan kepada target satu persatu nanti. Kita cukup membagikan link Google Form yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi layanan Google Form ini sangat bermanfaat karena kita tidak perlu lagi membuang tenaga, menghabiskan banyak waktu, dan tentunya dapat mengumpulkan data dijamin dengan keamanan yang tinggi. Baiklah, saya Rifki Iskandar. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat Google Form. Perlu kalian ketahui bahwa Google Form ini memiliki dua tipe, yaitu Google Form tipe kuesioner dan Google Form tipe formulir pendaftaran. Saya akan memulai pada Google Form tipe kuesioner. Pertama, buka Google Docs dan pilih Form. Di sana akan tersedia beberapa opsi template. Maka pilihlah template yang sesuai dengan seleramu. Jika tidak ada yang cocok,
maka pilih template blank berlatar belakang putih yang di dalamnya ada gambar plus. Jika sudah memilih template blank, lanjutkan dengan mengisi kuesioner yang Anda inginkan. Anda akan melihat kotak dialog Untitled Form memiliki ukuran huruf yang cukup besar. Lalu klik kolom tersebut dan ketik judul dari kuesioner yang Anda inginkan. Jika judul telah diisi, maka akan ada deskripsi di kolom form description. Di kolom tersebut, paparkan secara deskriptif tentang kuesioner Anda. Deskripsi perlu dibuat dengan rinci dan jelas. Dengan demikian, orang akan lebih mudah mengerti dan paham dengan maksud Anda. Setelah membuat judul dan deskripsi, lanjutkan ke tahap memasukkan daftar pertanyaan untuk kuesioner. Di manakah Anda harus mengisi pertanyaan tersebut? Nah, jadi di bawah kolom form description ada kolom question. Lalu, tuliskan pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Anda juga dibebaskan untuk memilih jenis pertanyaan, misalnya multiple choice atau short answer. Multiple choice untuk pertanyaan dengan jawaban mungkin, tidak, atau ya. Short answer untuk jawaban yang berupa deskripsi pendek. Dan ada juga jenis jawaban paragraf. Hal ini berbeda dengan short answer. Paragraf membuat pengguna bisa mengisi jawaban dengan lebih panjang. Jika Anda sudah mengisi semua pertanyaan yang ingin Anda ajukan, step terakhir ialah mengirimnya ke orang yang Anda inginkan. Bisa melalui email atau menyalin link. Caranya ialah klik send di kanan atas. Kemudian akan ada opsi mengirim form ke email dengan menulis tujuan email dan pilih include form in email. Langkah terakhir ialah klik send yang ada di pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya untuk Google Form dengan tipe formulir pendaftaran. Cara membuatnya juga hampir sama dengan cara membuat Google Form Questionnaire, yaitu pertama-tama Anda perlu memilih template untuk formulir pendaftaran. Tapi sebelum itu, syarat untuk bisa membuka Google Form ialah memiliki Gmail untuk masuk ke Google Docs sama seperti sebelumnya. Sama seperti pada saat membuat questionnaire tadi, buatlah judul dan deskripsi di formulir pendaftaran yang ingin Anda buat. Pertanyaan dalam formulir pendaftaran umumnya tidak menggunakan opsi multiple choice, melainkan short answer atau paragraf. Apa yang perlu ditanyakan? Biasanya berupa nama, tempat tanggal lahir, usia, ataupun info lain yang Anda butuhkan. Untuk mempermudahnya, Anda bisa juga memilih multiple choice grid untuk membuat tabel di Google Form. Tabel ini bisa diisi informasi yang Anda butuhkan dari pengguna. Langkah terakhir dari cara membuat Google Form yakni dengan mengirimkannya kepada orang atau kelompok yang Anda inginkan. Caranya ialah dengan mengklik send di pojok kanan atas, lalu bagikan lewat email atau klik send di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu, copy link dan bagikan ke sosial media maupun langsung ke segmen yang Anda tuju. Nah, begitulah cara untuk membuat Google Form tipe questionnaire atau formulir pendaftaran menurut salah satu sumber yang saya cari. Jika kalian masih kurang jelas untuk memahaminya, maka kalian bisa langsung search di Google ataupun bisa streaming di YouTube agar lebih jelas. Sekian dari saya, terima kasih.